Oke, di video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race Moto3 World Championship di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina 2023. Ya, race-nya sendiri dilaksanakan dalam lintasan basah atau wet race, yang dimana ada pembalap Indonesia itu Mario Surajji yang start dari posisi 23 dan juga pembalap asal Malaysia Syarifuddin Asman. Namun hasil race-nya sendiri untuk pembalap Indonesia Mario Surajji sangat disayangkan, tidak dapat maksimal ya, karena memang Mario Surajji terkenal cukup lihai di lintasan basah atau bagus, kan terbukti di musim 2022 dia mampu start dari posisi terdepan ketika kualifikasi lintasan basah. Namun sepanjang 2022 tidak pernah dilaksanakan Moto3 dalam kondisi basah. Baru kali ini untuk Moto3 ada Mario Surajjinya, lintasannya basah, tapi sayangnya Mario Surajji tidak dapat finish. Dan cukup kalau buat saya sih ada sesuatu informasi yang cukup jelas dengan hasil race seperti ini, karena memang ini ditunggu-tunggu banget oleh penonton dari Indonesia. Ketika nanti race-nya Moto3 basah, apakah Mario Surajji akan cukup bagus karena kualifikasi basah oke, namun race basah belum pernah dilakukan, dan baru kali ini ya bisa kita katakan ya oke, kita mulai aja dari start ya. Kita akan pelan-pelan aja kita bacakan dan rangkumkan ya. Selepas start, Mario Surajji dari posisi 23 naik ke posisi 19. Deniz Öncü dari Turki yang cukup bagus di selepas start langsung bisa di posisi 1. Tatsuki Suzuki dari Jepang di posisi kedua. Namun sayangnya Deniz Öncü crash di lap ketiga, namun berhasil rejoin atau berbalik lagi mengikuti race. Lanjut, Ayumi Sasaki dari Jepang mengalami crash di lap ke-11. Jaume Masia juga mengalami crash di lap ke-14. Mario Surajji juga mengalami crash di lap ke-14. Sebenarnya sih Mario Surajji ini entah dia terdampak dari crashnya Jaume Masia, walaupun posisinya berbeda jauh ya. Jaume Masia berada di posisi 3, 2, 4, sedangkan Mario Surajji saat itu berada di posisi 18, 19 ya. Yang nggak tahu apakah efek dari Jaume Masia crash, Mario Surajji juga crash ketika melewati sektor tersebut. Sayang banget nggak ada kamera yang bisa memperjelas apa penyebab dari Mario Surajji crash. Pokoknya tiba-tiba Mario Surajji terdapat dashboardnya kelihatan, kita nonton Mario Surajji crash dan dia berjalan gitu aja, nggak bisa ikut balik lagi atau rejoin juga. Nggak ngerti apakah motornya hancur banget, masuk gravel dan segala macam. Ini yang masih jadi misteri. Mudah-mudahan nanti setelah ada press release-nya dari Honda Team Asia kita bisa kita informasikan juga ya. Jadi kita tahu penyebabnya apalah crashnya itu. Artigas Munoz juga mengalami crash di lap ke-15. Sebenarnya sih Munoz dulu yang crash, kemudian Artigas kaget apa gimana jadi crash juga di sektor 2 tersebut. David Almansa ini juga sebenarnya bagus banget, dia menggantikan posisi dari Joel Kelso di CF Moto dan dia mengalami crash dari kontak juga ya dengan Scott Ogden, dan Riccardo Rossi juga mengalami crash di last lap. Ya, terus akhirnya Scott Ogden mendapatkan double long lap penalty di race berikutnya akibat insiden dengan David Almansa. Dan ini hasil lengkap race Moto3 di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina 2023. Tatsuki Suzuki dari Jepang berhasil menjadi juaranya menggunakan Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing. Di posisi 2 Diego Moreira dari Brazil dengan KTM. Di posisi 3 Andrea Migno dari Italia dengan KTM yang menggantikan sementara posisi Lorenzo Felon yang mengalami cedera. Di posisi 4 Daniel Holgado dengan KTM. 5 Scott Ogden dengan Honda. Di posisi 6 Stefano Nepa, 7 Kaito Toba dari Jepang menggunakan Honda, 8 Javier Artigas dengan CF Moto, 9 Yamanaka dari Jepang menggunakan gas-gas. Selanjutnya di posisi ke-10 David Salvador, 11 Syarifuddin Asman mengantongi 5 poin dengan finish di posisi 11 dari Malaysia menggunakan KTM, 12 Matteo Bertele dengan Hondanya, 13 Romano Fenati, 14 David Alonso dari Kolombia dengan gas-gas, 15 Joshua Whatley mengantongi 1 poin. Wow. Tahun kemarin Joshua Whatley seingat saya dia nggak berhasil mendapatkan poin. Tahun ini dia bisa dapat 1 poin di kondisi yang tricky seperti ini. Keren ya, bagus juga. 16 ada David Munoz yang tidak mendapatkan poin karena dia sempat crash tadi. David Almansa juga tidak mendapatkan poin di posisi 17. Kemudian Tayo Furusato di posisi 18, 19 Ivan Ortolain juga mengalami crash, 20 Filippo Farioli, 21 Anna Carrasco pembalap wanita satu-satunya dengan KTM, 22 Colin Fire dari Belanda dengan Husqvarna, 23 Jose Antonio Rueda,
24 Deniz Oncu dari Turki. Yang tidak finish ini dia. Ricardo Rossi, Jaume Masia, Mario Aji, dan Ayumu Sasaki. Ada 4 pembalap yang tidak finish ya. Oke. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi dengan hasil race kondisi basah atau wet race, Mario Suraji ternyata tidak cukup kuat untuk bisa meraih poin banyak, misalnya di posisi 5 besar, 10 besar, atau bahkan bisa podium dan juara. Ternyata tidak demikian, tidak seperti ketika kualifikasi yang memang dia cukup oke untuk bisa dapat lap time bagus. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi dan juga beberapa teman-teman saya yang mungkin menonton, karena kondisi balapan yang padat trafficnya, jadi Mario Suraji tidak bisa mempressure lebih cepat lagi untuk mendapatkan race pace yang cepat, kencang, dan menyodok ke depan. Jadi menurut pandangan kami cuma nonton aja dari balik layar, televisi dan HP segala macam, itu seperti itu kondisi Mario Suraji. Ini juga mungkin ada sangkut pautnya yang pernah dialami oleh Mario Suraji ketika cedera kemungkinan. Jadi tidak seagresif dulu 2020, 2021. Ya kita tahu di 2020 Mario Suraji pernah podium di Red Bull Cup dengan kondisi lintasan yang kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kita katakan ya memang dia cukup spesialis ketika basah dan cukup kencang ketika di FIM CV Moto3, walaupun basah ataupun kering itu tidak kita temukan di balapan kelas Moto3 World Championship. Kalau menurut saya ya karena padat, trafficnya padat, pembalapnya penuh di lintasan, Mario Suraji sulit untuk bisa menemukan racing line untuk menyalip pembalap lain menurut saya dan juga beberapa teman-teman ya. Menurut kalian seperti apa? Coba boleh ditulis di kolom komentar, dan komentarnya yang enak-enak aja, yang baik-baik aja, karena akan lebih ketat, kayaknya bakal lebih rame lagi yang komentar, saling menyuarakan isi hatinya. Tapi kalau mungkin diawali dengan kata-kata baik, misalnya apa tentang video ini, konten ini, ya mungkin bisa lolos-lolos saja. Tapi kalau langsung ngejebret dengan kata-kata rasis dan segala macam, biasanya masuk spam dan nggak lolos juga lah ya. Oke, gini aja videonya. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa makan dan juga berdoa. Mungkin pas lagi buka puasa ya. Ini kan lagi bulan Ramadan. Ramadan Mubarak.